Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha kelas 6 semuanya. Kembali lagi bersama Yanda Habibi di pelajaran matematika ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar melalui video pembelajaran dan juga materi PPT ya. Kita akan belajar mengenai latihan mid semester genap atau latihan PTS genap ya. Kita akan latihan bab yang keempat ya tentang bangun ruang. Jadi kita cuma satu bab saja PTS-nya ya pada semester ini. Oke, silakan anak soleh-solehah, perhatikan ya, si Anda akan share PPT-nya ya, nanti kita akan kerjakan bersama-sama. Oke, di sini latihan PTS genap kelas 6 ya, pelajaran 4 tentang bangun ruang. Oke, langsung saja ya anak soleh-solehah. Untuk soalnya ya, yang nomor 1, tuliskan macam-macam bangun ruang yang kamu ketahui atau yang sudah kalian pelajari. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam bangun ruang ya. Yang pertama kita belajar tentang bangun ruang prisma segitiga. Kemudian prisma segi 4 ya, kita tulis. Lalu belajar bangun ruang tabung, kemudian bangun ruang 5 segi 4, kemudian bangun ruang kerucut, kemudian bangun ruang bola ya. Dan terakhir kemarin kita belajar bangun ruang gabungan ya. Nah, ini untuk yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, soalnya tuliskan bangun ruang yang termasuk ke dalam prisma. Nah, kemarin kan sudah Anda jelaskan ya waktu tatap muka ataupun melalui Zoom. Bangun ruang yang termasuk prisma yaitu yang pertama ada prisma segi 4. Yang termasuk dalam prisma segi 4 ya. Anda tulis yang termasuk dalam prisma segi 4 itu adalah kubus dan balok ya. Kubus dan balok. Kemudian ada lagi yang termasuk prisma yang alasnya berbentuk lingkaran yaitu tabung ya. Tabung juga termasuk ke dalam prisma. Nah, kemudian yang nomor 3, tuliskan bangun ruang yang termasuk ke dalam limas. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang limas segi 3 dan limas segi 4. Nah, bangun ruang yang termasuk ke dalam limas yaitu adalah kerucut ya. Kerucut ini merupakan bangun ruang yang termasuk limas ya, yang alasnya berbentuk lingkaran. Oke, yang nomor 4, tuliskan unsur-unsur prisma segitiga. Nah, unsur-unsur prisma segitiga. Unsur-unsur prisma segitiga ada 3 ya unsur-unsurnya ya, yaitu titik sudut. Pertama, titik sudutnya prisma segitiga, titik sudutnya ada 6 ya, yang alasnya ada 3, yang atapnya juga ada 3 titik sudutnya. Kemudian rusuknya pada prisma segitiga itu ada 9 ya, rusuk alasnya ada 3, rusuk tegaknya ada 3, dan rusuk atapnya ada 3. Jadi total rusuknya ada 9 pada prisma segitiga. Kemudian terakhir sisi bidangnya ya, sisi bidangnya pada prisma segitiga itu ada 5 ya, sisi alas 1, sisi atap 2, serta sisi tegaknya ada 3. Jadi total sisinya ada 5. Oke, lanjut yang nomor 5, tuliskan unsur-unsur tabung. Nah, unsur-unsur tabung kayak tadi ya, ada 3. Yang pertama titik sudut. Nah, titik sudutnya tabung itu adalah 0 ya, tidak ada titik sudutnya karena dia melengkung, sisi lengkung ya. Kemudian yang kedua rusuknya. Tabung mempunyai 2 buah rusuk ya, mempunyai 2 buah rusuk lengkung ya, rusuk alas sama rusuk atapnya itu. Kemudian mempunyai sisinya ada 3 sisi ya, sisi alas, sisi atap sama selimut tabungnya. Kemudian yang nomor 6, tuliskan unsur-unsur 5 segi 4. Nah, unsur-unsur 5 segi 4 kita tulis sama seperti tadi. Unsur-unsur 5 segi 4 dengan yang pertama titik sudutnya. Titik sudutnya pada 5 segi 4 itu ada 5 ya. Titik sudut alasnya ada 4 serta ada titik puncaknya 1. Jadi total titik sudutnya pada 5 segi 4 itu ada 5. Kemudian rusuknya. Rusuk pada 5 segi 4 itu ada 8 ya. Rusuk alasnya ada 4 serta rusuk miringnya ada 4. Jadi totalnya rusuknya ada 8. Kemudian sisinya. Nah, sisinya pada 5 segi 4 itu ada
Ada 5 ya sisinya ya, N plus 1. Sisinya ada 5. Sisi alas 1 sama sisi miringnya ada 4. Jadi sisi pada 5 segi 4 itu ada 5. Oke, kita lanjut yang soal berikutnya. Yaitu tuliskan unsur-unsur pada kerucut. Nah, unsur-unsur kerucut. Unsur-unsur kerucut sama dengan yang pertama titik sudut. Nah, titik sudutnya pada kerucut ada 1 ya, yaitu titik puncaknya tersebut. Kemudian yang kedua, rusuknya pada kerucut juga ada 1 ya, rusuk lengkung yang di bawah sebagai alas itu. Lalu sisi kerucut, sisinya ada 2, sisi alas dan juga sisi selimut tabungnya. Sisi selimut kerucutnya. Kemudian yang nomor 2, tuliskan unsur-unsur bola. Nah, unsur-unsur bola yang pertama titik sudut ya. Titik sudut pada bola itu tidak ada ya, karena bola melengkung atau 0 titik sudutnya. Kemudian rusuk pada bola juga tidak ada karena permukaannya juga melengkung ya, 0. Kemudian sisinya ada 1 ya, sisinya ada 1 sisi lengkungnya itu. Lanjut, kemudian yang nomor 3, volume tabung sama dengan 3 kali volume. Nah, volume tabung itu sama dengan 3 kali volume kerucut ya. Karena dilihat pada rumusnya, lihat volume tabung itu sama dengan 3 kali volume kerucut. 3 kali volume kerucut. Oke, yang nomor 4 lanjut. Volume bola sama dengan 4 kali volume. Nah, volume bola sama dengan 4 kali volume kerucut ya. Volume bola itu sama dengan 4 kali volume kerucut. Oke, selanjutnya yang nomor 5. Luas permukaan bola sama dengan 4 kali luas. Nah, ya, luas permukaan bola itu sama dengan 4 kali luas lingkaran ya. Luas bola itu sama dengan 4 kali luas lingkaran. Kemarin sudah kita uji coba ya. Sudah kita praktekkan. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 6 cm. Berapakah volume kubus tersebut? Nah, yang ditanyakan adalah volume kubus. Berarti ditanyakan volume, berarti kita tulis dulu rumusnya ya. Volume kubus itu sama dengan S kali S kali S. Nah, di situ S-nya atau panjang rusuknya adalah 6 cm. Tinggal kita ganti S-nya menjadi 6. Jadinya volume sama dengan 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216 cm kubik ya. Kemudian lanjut soal berikutnya, sebuah balok mempunyai panjang 6 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 10 cm. Berapakah volume balok tersebut? Nah, yang ditanyakan adalah volume balok. Masih ingat ya rumusnya, volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya yang sudah diketahui tadi. Panjangnya 6, lebarnya 2, dan tingginya 10. Jadinya 6 kali 2 dikali 10 sama dengan 6 kali 2, 12 dikali 10 sama dengan 120 cm kubik ya. Lanjut yang nomor 3. Yang nomor 3, sebuah prisma segitiga mempunyai luas alas 50 cm kuadrat dan tingginya adalah 20 cm. Berapakah volume prisma tersebut? Nah, yang nomor 3 ditanyakan volume prisma segitiga ya. Sudah diketahui luas alasnya. Nah, kita tulis rumusnya. Volume prisma segitiga ya. Volume prisma itu sama dengan luas alas dikali tinggi prisma ya. Sama dengan luas alasnya tadi sudah diketahui 50, tingginya 20. Jadinya di sini tinggal dikalikan 50 kali 20 sama dengan 1000. Jadi volume prismanya adalah 1000 cm kubik ya. Ini volume balok, yang ini volume kubus. Oke, kita lanjut yang nomor selanjutnya. Sebuah tabung mempunyai tinggi 10 cm dan jari-jari alas 7 cm. Berapakah volume tabung tersebut? Nah, volume tabung sudah tahu ya rumusnya. Volume tabung rumusnya adalah Pi dikali R kuadrat dikali tinggi tabung ya. Nah, dilihat Pi-nya kita pakai berapa Pi-nya? Dilihat jari-jarinya. Karena jari-jarinya 7 cm, maka kita pakai Pi-nya adalah 22/7 ya. Pi kali R kali R kali T sama dengan
22/7 dikali jari-jarinya atau R-nya tadi 7, jarinya 7 kali 7. Kemudian dikali tinggi tabungnya 10, berarti dikali 10. Jadinya volume tabung sama dengan 22/7. Nah, di sini 7-nya bisa kita coret ya, bisa kita hilangkan. Jadinya tinggal 22 dikali 7 dikali 10. 22 dikali 7 sama dengan 154, kemudian dikalikan 10, maka volume tabungnya adalah 1540 cm3. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya, nah soleh-soleh ya. Soal berikutnya, sebuah prisma segitiga mempunyai volume 200 cm3. Luas alasnya 20 cm. Berapakah tinggi prisma tersebut? Nah, berarti dibalik seperti yang tadi ya, nak soleh-soleha. Berarti tadi kan rumusnya volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Nah, sekarang yang kita cari adalah tingginya. Jadi, tinggi prisma atau T prisma sama dengan volume prisma dibagi luas alas. Jadinya sama dengan kita masukkan volumenya 200, luas alasnya 20. Jadinya 200 dibagi 20 sama dengan 10. Jadi tinggi prismanya adalah 10 cm. Oke, lanjut yang nomor berikutnya. Yang nomor 2. Berapakah volume tabung jika jari-jari alasnya 7 cm dan tingginya 40 cm. Nah, ini sama kayak tadi ya. Berarti volume tabung, V tabung, sama dengan rumusnya kita tulis sama seperti tadi ya. Pi kali R kali T ya. Pi kali R kuadrat kali T. Nah, Pi-nya kita pakai 22/7 ya, karena jari-jarinya 7. Kemudian tingginya 40. Di sini kita ganti 40. Jadinya volume tabung sama dengan, nah 22/7 itu sama 7-nya kita coret ya, jadinya tinggal 22 dikali 7 dikali 40 ya, sama dengan 154 dikali 40. Kita cari dulu berapa 154 dikali 40 sama dengan 6.160 ya, 6.160 cm3. Oke, lanjut yang nomor 3. Selanjutnya yang nomor 3. Sebuah tabung mempunyai jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Berapakah luas permukaan? Nah, yang ditanyakan adalah luas permukaan tabung. Jadi kita tulis rumusnya dulu ya. Luas tabung sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Bentar, ini tulis 2 dikali Pi dikali R dikali buka kurung R ditambah T ya, tambah tinggi. Jadinya 2 dikali Pi-nya pakai 22/7 dikali R-nya 7 ya, dikali dalam kurung R-nya 7 ditambah T-nya 10. Nah, dimasukkan ke dalam rumus. Jadinya tinggal 7-nya kita coret ya. Sama 22/7 jadinya tinggal 2 dikali 22 dikali 10 tambah 7, 17. Jadinya sama dengan 44 dikali 17. Nah, dicari 44 dikali 17 sama dengan 748 cm2 ya. Kemudian yang nomor 4, sebuah 5 segi 4 mempunyai luas alas 120 dan tinggi 50. Berapakah volume dari 5 tersebut? Nah, sekarang tentang 5 segi 4 ya. Nah, kita tulis dulu yang ditanyakan adalah volumenya. Berarti kita tulis rumus volume 5 sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi ya. Nah, tinggal kita masukkan. Sama dengan 1/3 dikali luas alasnya tadi sudah diketahui ya, nah soleh-soleh ya. Luas alasnya 120, tingginya 50. Berarti 1/3 kali 120 kali 50 sama dengan, nah 1/3 kali 120 sama dengan 40 dikali 50 sama dengan 2000
ya. Jadi volume limbahnya adalah 2000 cm3. Oke. Selanjutnya yang terakhir, soal nomor terakhir ya. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari 7 cm dan tinggi 12 cm. Berapakah volume kerucut tersebut? Nah, yang ditanyakan adalah volume kerucut. Berarti kita tulis dulu rumusnya. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T ya. 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T ya. Karena volume kerucut ini 3 kali, karena volume tabung ini 3 kali volume kerucut. Makanya di sini rumusnya hampir mirip ya. Di sini tinggal ditambahin 1/3 di depannya ya. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang sudah diketahui tadi ya. Jadinya 1/3 dikali Pi-nya pakai 22/7 dikali R-nya 7 dikali 7 dikali tingginya 12. Nah, sama dengan, nah di sini kita coret 1/3 sama 12. 12 bagi 3 4 dikali, nah 22/7 coret sama 7-nya. 7-nya hilang, jadinya tinggal 22 kali 7. Jadinya 22 kali 4 sama dengan 88. 88 dikali 7. Nah, kita cari dulu 88 dikali 7 sama dengan 616 ya cm3. Jadi volume kerucutnya 616 cm3. Lalu yang nomor 2, sebuah bola mempunyai jari-jari 21 cm. Berapakah volume bola tersebut? Nah, jari-jarinya 21 ya. Yang ditanyakan adalah volume bola. Kita tulis rumusnya. Volume bola sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R dikali R dikali R, atau 4/3 kali Pi kali R pangkat 3 ya. Jadi R-nya 3 kali nih. R kali R kali R kali R ya. Kemudian 3 masukkan, jadinya sama dengan 4/3 kali Pi-nya 22/7 dikali R-nya 21 ya. 21 kali 21 kali 21. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan saja anak soleh-soleh. 4/3. Nah, 3 sama 21. 21 bagi 3 bisa. 21 bagi 3 sama dengan 7. Jadinya tinggal 4 kali 7 dikali, nah 22 dikali, nah sekarang 21 bagi 7 sama dengan 3 ya, kali 3 kali 21 ya. Jadinya 4 kali 7 kali 22 kali 3 kali 21. Nah, kita cari dulu ya. 4 kali 7 sama dengan 28. Kali 22 kali 3 sama dengan 66. Dikali 21. Jadinya 28 kali 66 kali 21. Kita cari dulu ya. 28 kali 66 kali 21 sama dengan 38.808 cm3. Jadi volume bolanya 38.808 cm3. Oke, lanjut yang nomor 3. Nomor 3. Sebuah bola mempunyai jari-jari 7 cm. Berapakah luas permukaan bola tersebut? Nah, tadi kan yang awal-awal soal awal tadi sudah tahu ya, kalau luas permukaan bola itu sama dengan 4 kali luas lingkaran. Jadi rumusnya luas bola itu sama dengan 4 kali luas lingkaran. Berarti 4 dikali Pi dikali R kali R, atau 4 kali Pi kali R kuadrat ya. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Jadinya 4 dikali 22/7 dikali R-nya tadi 7, jadinya 7 kali 7 ya. Nah, ini bisa kita coret ya, 22/7 sama 7-nya, jadinya tinggal 4 kali 22 kali 7. Nah, sama dengan 4 kali 22 sama dengan 88. 88 dikali 7 sama dengan 616 ya. Jadi luas permukaan bolanya adalah 616 cm2. Oke, yang nomor 4. Terakhir tentang bangun ruang gabungan. Sebuah lemari berbentuk dari gabungan bangun ruang, kubus, dan balok. Jika panjang rusuk kubusnya 3 cm, panjang baloknya 5 cm, lebar baloknya 2, dan tinggi baloknya 10, berapakah volume dan luas permukaan bangun ruang gabungan? Ya,
Jadi untuk volume gabungannya ya, volume gabungan berarti sama dengan volume kubus ditambah volume balok. Nah, tadi kan kita yang awal-awal sudah mencari volume kubus dan volume balok ya, berarti sudah tahu. Rumus volume kubus tinggal kita masukkan S kali S ditambah volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tinggal kita masukkan, kita input. Nah, S-nya tadi diketahui adalah 3 cm ya. Jadinya sini 3 kali 3 kali 3 ditambah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya tadi 5, lebarnya 2, tingginya 10. Jadinya 5 kali 2 kali 10. Jadinya sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 ya. Ditambah 5 kali 2 10, 10 kali 10 100. Jadi 27 tambah 100 sama dengan 127 cm kubik. Jadi volume gabungannya adalah 127 cm kubik. Nah, sekarang yang kedua kita cari luas permukaan gabungannya ya. Luas permukaan gabungan berarti luas kubus ditambah luas balok ya. Luas kubus tambah luas balok. Oke, sama dengan bawahnya ya, kita tulis luas kubus. Tadi sudah kita cari ya. Luas kubus yang masih ingat pelajaran kelas 5 ya. Rumusnya 6 kali sisi ya, atau 6 kali S kuadrat ditambah luas balok. Nah, luas balok sama dengan, nah di sini lihat anak soleh-soleh, karena ini adalah bangun ruang gabungan, karena salah satu sisi kubus itu kan berhimpit ya, berhimpit dengan balok. Jadi maka salah satu sisi kubusnya tidak dihitung karena dia berhimpit dengan balok. Nanti yang kehitung adalah luas balok. Maka di sini bukan 6 kali S lagi, bukan 6 lagi ya. Kita kurang 1. Di sini rumusnya menjadi 5 kali S ya. Jadi diteliti lagi ya anak soleh-soleh ya, dicermati lagi. Jadi luas kubusnya rumusnya menjadi 5 kali S kali S. Kemudian kita tulis luas balok ya. Masih ingat ya, luas balok sama dengan 2 dikali buka kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus angka-angka yang sudah diketahui tadi ya. Jadinya di sini 5 dikali sisinya tadi 3 berarti 5 kali 3 kali 3 ditambah 2 dikali buka kurung panjang kali lebar. Panjangnya 5, lebarnya 2 berarti 5 kali 2. 5 kali 2 kita tulis 5 kali 2 ditambah panjang kali tinggi. Berarti 5 kali 10 ditambah lebar kali tinggi berarti 2 kali 10 ya. Nah, sekarang yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu ya. Nah, sekarang luas kubusnya kita kerjakan 5 kali 3 kali 3 ya. 5 kali 3 15, 15 kali 3 45. Jadinya 45 ditambah 2 dikali 2 dikali dalam kurung. Nah, 5 kali 2 10 ditambah 5 kali 10 50 ditambah 2 kali 10 20. Jadinya kita lanjutkan di bawahnya sama dengan 45 ditambah 2 dikali. Nah, 10 tambah 50 tambah 20 sama dengan 80. Jadinya di sini luas permukaan gabungannya sama dengan, nah kita kaliin dulu ya, 2 kali 80. Jadinya 45 ditambah 160. Nah, sama dengan 205 cm kuadrat. Jadi luas permukaan gabungannya adalah 205 cm kuadrat. Itu ya anak soleh-soleh untuk latihan PTS genapnya. Terima kasih ya, tetap semangat belajarnya. Nanti video Yanda kalau kecepatan silakan diulang-ulang kembali. Nanti Yanda akan share video pembelajaran ini, latihan PTS genapnya ini dan juga PPT ini ya. Jadi nanti bisa anak soleh-soleh buka kembali dan putar kembali untuk dipelajari dalam rangka menghadapi ujian tengah semester nanti. Oke, anak soleh-soleha, kalau jika ada yang belum paham nanti silahkan langsung hubungi Yanda Habibie ya lewat WA. Nah, mungkin Yanda cukupkan sampai di sini ya. Kurang lebihnya Yanda mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.